Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis akuntansi manajemen. Nah, di sini saya nggak sendiri. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alia Nuril Aida, NIM 099, ada Salsa Bila Puspa, NIM 084, Pramesti Hajar 093, Trimurni Hani 096, dan Azara Oktaviari NIM 148. Oke, di dalam materi ini kita akan membahas 7 subbab. Yang pertama adalah pengambilan keputusan taktis. Lalu yang kedua ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Lalu yang ketiga ada contoh aplikasi biaya relevan. Yang keempat keputusan bauran produk. Yang kelima sumber daya dengan banyak kendala. Yang keenam penetapan harga, dan yang terakhir ada lampiran, yaitu pemrograman linier. Halo, aku Hani dengan NIM 096. Kali ini aku akan menjelaskan apa sih pengambilan keputusan taktis itu. Pengambilan keputusan taktis merupakan pemilihan dari berbagai alternatif untuk jangka pendek yang akan memiliki dampak jangka panjang. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, contoh gampangnya itu seperti ini teman-teman. Pada saat teman-teman lulus dari SMA, teman-teman akan dihadapkan oleh dua pilihan, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataukah langsung bekerja. Tentu saja dengan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi akan berdampak pada masa depan teman-teman semuanya. Salah satunya yaitu mengenai gaji dan juga pekerjaan. Gaji yang didapat oleh seorang lulusan dari perguruan tinggi tentu saja akan lebih tinggi dong daripada gaji dari seorang tamatan SMA. Oleh sebab itu, keputusan taktis yang telah teman-teman lakukan nih adalah dengan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, karena hal tersebut itu lebih bermanfaat untuk masa depan. Oke, biar lebih jelasnya lagi, kita lihat kasus yang sedang dialami oleh Tidwell Product Inc. Yuk. Tidwell Product Inc. memproduksi potensiometer atau alat untuk menyesuaikan tegangan listrik. Nah, saat ini semua komponen yang dibutuhkan untuk merakit produk itu diproduksi secara internal. Karena meningkatnya permintaan, produksi mengalami pertumbuhan secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan gudang dan ruang kantor yang lebih luas, serta ruangan yang lebih luas lagi untuk cetakan plastik, dengan harapan dapat membantu meningkatkan kinerja produksi. Nah, kira-kira keputusan apa ya yang harus dilakukan oleh Tidwell Product Inc? Mengambil keputusan, kita harus tahu dulu nih langkah-langkah atau model pengambilan keputusan taktis itu seperti apa. Nah, yang pertama dengan mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasi beberapa alternatif. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya dan manfaat. Tak lupa menghitung total biaya dan manfaat yang relevan. Setelah itu, menilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Oke, berdasarkan kasus dari Tidwell Product Inc., masalah utamanya itu apa sih? Masalah utamanya adalah bagaimana cara memperoleh tambahan ruangan tersebut. Karena kita udah tahu nih masalah utama dari Tidwell Product Inc., maka kita lanjut yuk ke langkah kedua dengan mengidentifikasi beberapa alternatif. Ada 4 alternatif yang diusulkan oleh manajer Tidwell Product Inc. Kira-kira alternatif mana aja ya yang harus kita eliminasi? Alternatif pertama dianggap kurang efektif dan beresiko karena membutuhkan biaya yang besar, sehingga harus kita eliminasi. Kemudian alternatif yang kedua dieliminasi juga nih karena dianggap tidak dapat mengatasi permasalahan kebutuhan ruangan. Terus gimana dong untuk alternatif 3 dan juga alternatif 4? Alternatif 3 dan alternatif 4 layak untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan karena keduanya ada pada batas risiko atau beresiko kecil serta menyediakan kebutuhan ruangan tambahan. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat dari alternatif yang layak, yakni dari alternatif 3 dan juga alternatif 4. Untuk alternatif 3, manajer mengasumsikan bahwa untuk memproduksi batang dan alat ukur secara internal dibutuhkan total biaya produksi variabel sebesar $345.000 dan biaya untuk menyewa gedung sebesar $135.000.
Sedangkan untuk alternatif 4 yang mana membeli batang dan alat ukur secara eksternal membutuhkan biaya sebesar harga yang ditawarkan oleh pemasok, yakni sebesar $460.000. Nah, sekarang kita tahu bahwa alternatif 3 membutuhkan biaya relevan sebesar $480.000 dari biaya produksi variabel ditambah dengan biaya sewa gedung. Sementara alternatif 4 membutuhkan biaya relevan sebesar $460.000. Wah, ternyata lebih hemat di alternatif 4 ya, karena terdapat perbedaan biaya sebesar $20.000. Lalu, apakah Tidwell Product Inc. langsung memutuskan untuk memilih alternatif 4? Jawabannya adalah tidak, karena kita harus menilai nih dari faktor-faktor kualitatif yang ada. Faktor yang pertama yakni kualitas pasokan. Apakah kualitasnya dapat konsisten dan apakah kualitasnya lebih bagus atau lebih rendah dari memproduksi sendiri perlu dipertanyakan dalam faktor ini. Faktor yang kedua adalah faktor keandalan pasokan. Apakah pemasok dapat menyediakan pasokan secara tepat waktu dan apakah harga yang ditawarkan dapat selalu konstan senilai $460? Tentu saja itu juga harus dipertanyakan, bukan? Nah, langkah yang terakhir, kita harus memilih alternatif yang manfaatnya paling besar. Sehingga berdasarkan faktor-faktor kualitatif yang ada, alternatif 3 dipilih sebagai keputusan akhir nih teman-teman, karena dirasa lebih bermanfaat dan lebih beresiko kecil. Ada yang notice nggak nih? Di langkah keempat tadi disebut-sebut ada biaya relevan. Sebenarnya biaya relevan itu apa sih? Biaya relevan merupakan biaya yang diperkirakan nantinya akan muncul yang berbeda di antara berbagai alternatif. Biaya relevan sendiri memiliki ciri-ciri khusus loh. Yang pertama, merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua, bukan biaya masa lalu atau sunk cost. Dan yang ketiga, biayanya harus berbeda antara satu alternatif dengan alternatif yang lain. Oke, biar lebih paham lagi, kita misalkan Tidwell Product Inc. memiliki dua alternatif. Alternatif yang pertama memproduksi batang dan alat ukur sendiri, dan yang alternatif yang kedua adalah membeli batang dan alat ukur dari pemasok. Oke, dari tabel yang telah tersedia dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan. Mengapa? Karena merupakan biaya yang berbeda dan tidak dimiliki oleh alternatif lain. Sedangkan biaya penyusutan merupakan biaya masa lalu yang tidak relevan. Mengapa? Karena dalam kasus Tidwell Product Inc., mesin ini telah dibeli nih pada 5 tahun yang lalu dan akan terus mengalami penyusutan meskipun akhirnya Tidwell Product Inc. memutuskan untuk tidak memproduksi sendiri. Dan yang terakhir adalah biaya alokasi sewa, merupakan biaya masa depan yang tidak relevan. Mengapa? Karena Tidwell Product Inc. harus tetap membayarkan sewanya apapun keputusan yang akhirnya dipilih. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Pramesti Azhar Budi Apsari dengan NIM 093 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam subbab relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Nah, jadi pada awalnya perhitungan biaya relevan yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Nah, biaya variabelnya ini biasanya relevan, sedangkan biaya tetapnya itu adalah biaya yang tidak relevan. Nah, kuncinya di sini adalah perubahan penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas ini itu harus dipertimbangkan ketika menilai relevansinya. Jika perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, jadi perubahan belanja sumber daya itu adalah biaya relevan yang harus kita gunakan dalam menilai keunggulan relatif dari kedua alternatif itu. Nah, sumber daya yang dimaksud tadi itu ada dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Apa sih sumber daya fleksibel itu? Jadi, sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang mudah dibeli dan digunakan saat dibutuhkan. Nah, jenis biaya sumber daya ini biasanya disebut dengan biaya variabel. Lalu yang kedua ada sumber daya terikat.
Jadi ini adalah sumber daya yang dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan memengaruhi pembuatan keputusan taktis. Selanjutnya, sumber daya terikat yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu juga memiliki dua tipe, yaitu sumber daya terikat untuk jangka pendek dan juga untuk beberapa periode. Apa sih maksudnya terikat untuk jangka pendek ini? Jadi terikat untuk jangka pendek ini adalah sumber daya yang diperoleh melalui kontrak implisit yang biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Kategori ini biasanya menggambarkan sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja yang dibayar per jam. Yang kedua adalah sumber daya terikat untuk beberapa periode. Jadi sumber dayanya ini itu kerap diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber dayanya itu diketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu adalah contoh aplikasi biaya relevan. Jadi, penghitungan biaya relevan ini adalah nilai dalam pemecahan berbagai jenis masalah. Nah, masalahnya itu dapat dipecahkan dalam beberapa keputusan. Yang pertama adalah keputusan untuk membuat atau membeli komponen. Yang kedua adalah keputusan untuk meneruskan atau menghentikan segmen atau lini produk. Dan yang ketiga adalah keputusan untuk menerima pesanan khusus di bawah harga normal. Dan yang terakhir adalah keputusan untuk menjual atau memproses barang lebih lanjut. Nah, kita masuk ke dalam keputusan yang pertama, yaitu keputusan membuat atau membeli. Jadi, manajer ini sering dihadapkan dengan keputusan akan membuat atau membeli komponen yang disediakan dalam produksinya. Nah, sesungguhnya manajemen ini itu harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksinya secara berkala. Nah, kondisi-kondisinya yang menjadi dasar perbuatan keputusan sebelumnya ini mungkin tidaklah berubah. Akibatnya, pendekatan yang berbeda itu pun mungkin akan diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodiknya itu bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli, atau nama lainnya adalah make or buying decision. Nah, untuk keputusan membuat atau membeli tadi itu contohnya adalah Swasey Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Nah, dalam setahun, Swasey ini akan mengganti produksi untuk printer lain dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan lagi. Namun, pada tahun mendatang, Swasey itu harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer yang lama. Nah, Swasey telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen yang akan membuat komponen dengan harga $4,75 per unitnya. Nah, tawaran tersebut itu sangatlah menarik karena biaya manufaktur penuh per unitnya adalah $8,2. Nah, apakah Swasey ini akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Oke, jadi untuk ilustrasi yang sebelumnya kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi yang pertama kita akan memperhatikan dulu biaya yang berkaitan dengan 10.000 komponen. Jadi biaya penyerapan penuhnya itu adalah seperti yang bisa kita lihat dalam tabel dalam PowerPoint, dengan total biayanya itu $82 dan juga total biaya per unitnya itu $8,20. Selanjutnya, baru-baru ini perusahaan itu membeli bahan yang cukup untuk memproduksi 5.000 komponen. Nah, tidak ada penggunaan alternatif untuk bahan tersebut. Nah, dan overhead variabelnya ini dibebankan pada komponen elektronik sebesar 0,40 per dolar tenaga kerja langsung. Overhead tetap umum untuk pabriknya ini sendiri adalah 1 juta dan dibebankan pada produk berdasarkan luas ruang yang dapat digunakan untuk setiap produk. Fasilitas manufaktur untuk komponen ini menempati 6.000 dari 200.000 kaki persegi. Dengan demikian, overhead tetap umumnya adalah 0,03 dikali $1 juta sama dengan 30.000. Oke, jadi selanjutnya kita akan memperhatikan biaya pembelian komponen. Tentunya biaya pembelian komponen ini adalah biaya relevan. Jika komponennya itu diproduksi sendiri, biayanya ini tidak akan terjadi. Nah, lalu peninjauan kembali atas dokumen penerimaan ini akan memberikan informasi bahwa staf penerimaan dan pemeriksaan ini berada dalam kapasitas penuh. Nah, pembelian tambahan ini nanti akan membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu
per waktu selama tahun berjalan dengan biayanya itu $8.500. Nah, departemen pembeliannya ini memiliki kapasitas berlebih yang cukup untuk menangani pembelian komponen sehingga tidak ada lagi biaya tambahan yang akan terjadi. Nah, daftar total relevan untuk setiap alternatifnya itu ada di dalam tabel. Jadi yang pertama, sewa peralatan itu alternatif membelinya itu $12.000 dengan perbedaan biaya untuk membuatnya itu sama nominalnya yaitu $12.000. Lalu biaya bahan bakunya alternatif membuat itu $5.000 dengan perbedaan biaya untuk membuatnya itu juga $5.000 karena alternatif membelinya itu kosong. Lalu di tenaga kerja langsung alternatif membuatnya itu adalah $20.000 dengan perbedaan biaya untuk membuatnya itu juga sama $20.000. Lalu overhead variabelnya itu adalah alternatif membuatnya itu $8.000 dengan perbedaan biaya untuk membuatnya itu sama juga $8.000. Lalu biaya pembeliannya itu dengan alternatif membeli karena namanya juga biaya pembelian, jadi kita harus membelinya, yaitu alternatif membelinya itu ada $47.500 dengan perbedaan untuk membuatnya itu adalah negatif $47.500. Lalu yang terakhir ada tenaga kerja paruh waktu, itu membeli karena kita mengambil dari luar, yaitu alternatif membelinya itu adalah $8.500 dengan perbedaan biaya untuk membuatnya itu adalah negatif $8.500. Nah, analisis ini dapat menunjukkan bahwa membuat komponen sendiri itu ada $11.000 lebih murah daripada membelinya. Jadi tawaran dari pemasak yang tadi itu harus ditolak dan biayanya sendiri untuk alternatif membuat sendiri itu adalah $45.000 dibagi 10.000 dari komponen tadi yaitu $4,50 dan juga untuk alternatif membelinya itu sendiri ada $56.000 dibagi 10.000 sama dengan $5,60. Nah, selanjutnya itu adalah keputusan meneruskan atau menghentikan. Jadi, seorang manajer itu harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk itu harus dipertahankan atau dihapus. Nah, laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel ini menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Lalu, margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri itu bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan ini. Jadi, penghitungan biaya relevannya itu menggambarkan bagaimana informasi tersebut itu harus digunakan agar sampai pada suatu keputusan. Nah, keputusan meneruskan atau menghentikan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi itu juga memiliki dua tipe, teman-teman, yaitu meneruskan atau menghentikan dengan berbagai komplementer. Yang kedua adalah meneruskan atau menghentikan dengan berbagai penggunaan alternatif dari fasilitas. Nah, para manajernya itu kerap tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan juga tidak mampu mengidentifikasi mana solusi yang layak digunakan. Jadi para manajernya itu harus berusaha mengidentifikasi solusi yang layak itu sebanyak mungkin. Jika perangkat solusi yang layak itu terlalu sempit, maka solusi terbaiknya itu tidak akan terpilih hanya karena manajernya itu belum memikirkannya. Manajernya itu dapat mengambil manfaat dari input-input yang diberikan orang lain yang memahami masalah yang terjadi dalam perusahaan itu tadi. Hasilnya itu nantinya akan menjadi pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, teman-teman, untuk keputusan ketiga ini adalah keputusan pesanan khusus. Undang-undang diskriminasi harga ini mensyaratkan perusahaan untuk menjual produk yang identik dengan harga yang sama di pelanggan pasar yang sama. Keputusan-keputusan pesanan khusus ini atau nama lainnya adalah special order decision ini berfokus kepada pertanyaan apakah pesanan harga khusus ini harus diterima ataukah ditolak. Nah, pesanan-pesanan seperti ini itu biasanya menarik karena khususnya ketika perusahaan itu sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya.
Jadi selanjutnya ini adalah ilustrasi untuk keputusan pemesanan khusus. Jadi di sini ada sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produksinya, dan perusahaan ini memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon, dan perusahaan ini juga hanya memproduksi es krim premium saja. Dan bisa kita lihat di tabelnya, untuk total biaya keseluruhannya dan biaya total itu adalah $25.552 dan biaya per unitnya itu adalah $1.597, dan harga jual grosirnya itu yang biaya totalnya itu adalah $32.000 dan biaya per unitnya itu adalah $2. Lalu sebuah distribusi es krim dari wilayah lain itu yang biasanya tidak dilayani perusahaan itu ingin membeli 2 juta unit seharga 1,55 per unit, asalkan distributor tersebut dapat memasang mereknya pada es krim tersebut, dan distributor ini itu juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Dan pertanyaannya itu adalah apakah perusahaan ini tuh akan menerima pesanan ini atau menolaknya. Jadi penawaran harga $1,55 ini berada di bawah harga jual, dengan harga jual normalnya itu adalah $2. Bahkan harga tersebut itu di bawah total biaya per unitnya. Lalu jika pesanan itu nanti diterima, manfaat sebesar $1,55 per unit $1,55 per unit ini akan direalisasikan. Namun seluruh biaya variabelnya itu kecuali untuk distribusi sebesar $0,03 dan komisinya itu sebesar $0,02 juga akan terjadi, sehingga menghasilkan biaya $1,45 per unit. Jadi keuntungan bersihnya itu adalah $1,55 dikurangi $1,45 sama dengan $0,10. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah tabel yang merupakan dari analisis dari biaya relevannya ini. Jadi kesimpulan dari ilustrasi tadi itu adalah perusahaan akhirnya menerima pesanan khususnya sehingga menaikkan laba sebesar 0,10 kali 2 juta sama dengan $200.000. Oke, selanjutnya itu adalah keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan yang nama lainnya itu adalah joint product itu memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan, dan pada titik pemisahan tersebut kedua produk itu baru dapat dibedakan. Contohnya itu seperti mineral tertentu seperti tembaga dan emas itu dapat terkandung dalam satu biji besi. Lalu biji besinya kan nanti harus diolah dulu sebelum tembaga dan emasnya itu nanti dapat dipisahkan. Nah, saat pemisahannya ini itu disebut dengan titik pemisahan atau split off. Produk gabungan ini sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut atau nama lainnya adalah sell of process further itu adalah suatu keputusan penting yang nantinya harus dibuat oleh para manajer. Oke, sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Azara Oktaviani. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azara Oktaviani dengan NIM 148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang mana yang akan memaksimalkan total labanya. Karena biaya tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, total biaya tetap akan sama pada setiap bauran yang mungkin, sehingga tidak relevan bagi keputusan. Jadi, seorang manajer harus memilih alternatif yang mana yang memaksimalkan total laba serta total margin kontribusinya. Dalam sebuah kasus misalnya, Jorgensen Company memproduksi dua jenis persneling, yaitu persneling X dan persneling Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar $25 dan $10. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas tiap-tiap produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat untuk memproduksi produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Sayangnya, setiap perusahaan selalu menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas. Keterbatasan ini disebut dengan kendala. Dengan asumsi bahwa Jorgensen Company mampu menjual seluruh produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaannya hanya memproduksi dan menjual persneling X saja karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun, hal ini belum tentu menjadi yang terbaik. Pemilihan bauran produk
dapat dipengaruhi secara signifikan oleh hubungan antara sumber daya yang berkendala dengan produk individual. Hal ini tergambar secara sangat jelas ketika berhadapan langsung dengan suatu kendala sumber daya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab sumber daya dengan satu kendala. Sebagai contoh, anggaplah semua persneling dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 buah mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam waktu mesin per tahun. Persneling X membutuhkan 2 jam waktu mesin, sedangkan persneling Y membutuhkan setengah jam waktu mesin. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya, berapakah bauran optimal persneling tersebut? Untuk cara menyelesaikan contoh kasus tersebut harus mencari unit yang diproduksi dan margin kontribusi pada setiap masing-masing produk yang dihasilkan. Untuk persneling X sendiri, karena setiap unit X membutuhkan 2 jam waktu mesin, maka unit produksinya itu 40.000 dibagi 2 jam dan hasilnya yaitu 20.000 unit yang dapat diproduksi tiap tahun. Dan dengan harga $25 per unit, maka margin kontribusi yang dihasilkan yaitu $25 dikali 20.000 unit dan hasilnya sebesar $500.000. Untuk persneling Y sendiri, unit yang diproduksi itu 40.000 jam dibagi setengah jam karena setiap unit Y membutuhkan setengah jam waktu mesin dan hasilnya yaitu sebesar 80.000 unit. Dengan harga sebesar $10 per unit, maka margin kontribusi yang dihasilkan yaitu $10 dikali 80.000 unit dan hasilnya sebesar $800.000. Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan hanya memproduksi persneling Y saja, perusahaan menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi daripada hanya memproduksi persneling X saja. Meskipun margin kontribusi X 2,5 kali lebih besar daripada margin kontribusi per unit Y. Sumber daya dengan satu kendala merupakan hal yang tidak realistis. Semua perusahaan tentunya akan menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan lain sebagainya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala tentunya jauh lebih rumit dan mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Hal tersebut akan didefinisikan dan diilustrasikan pada lampiran dalam bab ini. Halo teman-teman, saya Salsabila Puspahirmanika. Saya akan menjelaskan tentang prosedur penetapan harga dalam pengambilan keputusan taktis. Apa saja sih komponen yang digunakan dalam penetapan harga produk? Yang pertama yaitu biaya dasar. Nah, biaya dasar ini adalah biaya-biaya yang dapat kita gunakan untuk menentukan besaran harga. Yang termasuk dalam biaya dasar adalah biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Komponen kedua yaitu markup. Markup adalah persentase yang dibebankan ke biaya dasar sebagai acuan untuk menentukan laba yang diinginkan perusahaan. Nah, nantinya jika kita ingin menentukan laba dari perusahaan, kita bisa menghitung dengan markup ini. Untuk mempermudah pemahaman, saya memberikan sedikit ilustrasi. Elvin Company akan memproduksi komputer sesuai spesifikasi pelanggan. Nah, para pekerjanya mendapat upah $15 per jam. Tahun lalu, Elvin Company mengeluarkan $140.000 untuk biaya BTKL dan juga $84.000 untuk biaya overhead. Untuk menetapkan harga, Elvin Company menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi berisi pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban-beban yang digunakan, dan nantinya menghasilkan laba operasi. Berdasarkan penghitungan di atas, laba operasinya ditentukan yaitu $117.750. Selanjutnya, Elvin Company menghitung markup. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Elvin Company, markup ditentukan sebesar 0,20 atau 20%. Nah, nantinya saat penentuan harga jual atau harga penawaran, markup ini akan dikalikan dengan HPP dan ditambahkan dengan HPP itu sendiri. Selanjutnya adalah penghitungan biaya target. Nah, penghitungan biaya target ini adalah metode penentuan biaya berdasarkan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi, kalau kita biasanya menghitung biaya-biaya terlebih dahulu untuk menentukan harga, pada metode ini kita menghitung harga terlebih dahulu untuk menentukan biaya.
Dalam penetapan harga, kita tidak boleh sembarangan loh teman-teman. Ada aspek hukum yang mendasari penetapan harga tersebut. Yang pertama yaitu penetapan harga predator, di mana perusahaan menetapkan harga lebih rendah dari biaya-biaya maupun dari harga pasar. Tujuannya yaitu untuk menjatuhkan pesaing dan menghilangkan persaingan di pasar. Aspek yang kedua yaitu diskriminasi harga, di mana perusahaan menetapkan harga-harga yang berbeda bagi konsumennya padahal dengan barang yang sama dan kualitas yang sama pula. Hal ini tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Materi selanjutnya mengenai lampiran pemrograman linear akan disampaikan oleh Alia Nuril Aida. Baik, untuk selanjutnya ada lampiran pemrograman linear, yaitu metode untuk mencari solusi optimal dari berbagai solusi yang layak. Jadi ketika kita mendapat solusi yang terbaik, kita bisa mengesampingkan metode-metode atau solusi-solusi yang lain. Lalu ada solusi yang layak, itu seperti apa sih? Jadi solusi yang layak adalah solusi yang memenuhi kendala yang terdapat dalam pemrograman linear. Lalu ada langkah-langkah pemecahan masalah secara grafis, itu kita bisa lakukan ada 4. Yang pertama adalah buat grafik di setiap kendala, lalu identifikasi perangkat solusi yang layak, identifikasi semua nilai titik sudut dan seperangkat solusi, lalu ada pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Lalu di sini ada contoh soal, anggaplah Jorgensen terdapat kendala permintaan persneling X dan Y. X hanya dijual kurang dari 15.000 unit dan Y ditolak lebih dari 40.000 unit. Misalkan di sini adalah X 25X Z sama dengan 25X dolar plus Y-nya adalah 10 dolar. Untuk keterangannya, Z adalah total margin kontribusi, Y jumlah persneling X, dan Y jumlah persneling Y. Nah, Jorgensen di sini menghadapi 3 kendala ya. Yang pertama adalah keterbatasan kesediaan jam mesin. Kita bisa pakai 2X min 0,5 YS. 0,5 Y itu kurang dari 40.000. Keterbatasan kedua adalah permintaan persneling X, di mana X kurang dari 15.000 unit. Dan keterbatasan terakhir adalah permintaan persneling Y, yang Y di mana Y kurang dari 40.000. X maksimal itu kita asumsikan 25X dolar plus 10 Y dolar dengan ketentuan 2X plus 5Y kurang dari 40.000. Nah, di sini kita bisa mencari solusi terbaik, yaitu memproduksi dan menjual 12.000 unit X dan 30.000 unit Y. Nah, baruan ini menggunakan 39 jam mesin, didapat dari 2 kali 12 ditambah 40,5 kali 30.000, yang menghasilkan total margin kontribusi sebesar 600.000 dolar yang didapat dari 25X dolar dikali 12.000 ditambah 0,5X dikali 30.000. Tetapi jika masih ada solusi yang lebih baik lagi, boleh digunakan karena prinsip kita adalah jika ada yang lebih maksimal lagi, yang lain boleh dikesampingkan. Dan di situ terdapat grafik, contoh grafik untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman linear. Baik, cukup sekian video dari kelompok 3 tentang pengambilan keputusan taktis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.